Ini kedengeran kan ya? Yang lain kemana ini? Iya, kedengeran. Kedengeran. Masih kurang 2 orang ya? Katanya ada yang izin. Masih 5 orang lagi kayaknya deh. Katanya Mbak Esa nih yang nelpon-nelpon. Gimana Mbak? Ini gimana Mbak Mas? Mau ditunggu bentar apa mau kita mulai? Mungkin Mbak Esra udah ada perkembangan. Kita tunggu bentar aja, Mbak. Bentar. Oke. Ya, bentar aja. Oke, Soalnya udah kita hubungi juga. Bentar ya. Oke, siap. Bang Jaya nggak balas, Bang Jar. Tidur kan? Tiduran Tiduran pasti. Mbak Isma, Kita berapa lagi? Kak Isma, Mbak Wulan. Kak Sinta ya? Bang Ivan kayak mana, Kak Asra? Tidur pasti. Fix. Iya sih, cuma itu sih Enggak alasannya. sih, ngerjain makro sih. Ada kunci, coy. Nomor 3 emang ada? Nomor 3 nggak ada. Ada, Mana? tapi nggak ada itunya. Apa sih? Ada Iya. grafiknya nggak sih? Mau Nah itu. dong. Mau lah aku juga. Mau apa? Mau kuncinya? Ntar di grup. Ih, emang nggak dapet. Ih, parah. Ih, parah sih. Joko nggak Parah bagi-bagi. sih. Oke, lanjut Parah aja sih. Wi katanya. Lu minta kunci apa? Gue punya semua. Mbak, kita lanjut aja, Mbak. Katanya ada tugas ternyata. Oke, siap. Thank you. Dua pertemuan ini, Mbak. Sekarang mah 1, Joko. 1. Seminggu 2. Ya nggak sih, Mbak? Hah? Gimana Mas? Nggak jadi. Kenapa, Kak? Iya. Besok Ini jangan lawa-lawa ya, makin susah soalnya pelajarannya. Oke, kita mulai ya Mbak Mas. Ya, Oke. Siap. Oke, siap. Selamat sore semuanya. Sore. Sorry, Mbak. Masih semangat kan ya? masih Harus awal. semangat, Mbak. Masih.
Joko semangat, Mbak. Oh, Mas Joko. Oh, Mas Jo. Mas Jo katanya dipanggilnya. Ih, Mbak ingat aja. Cuman Mbak lah yang Hati-hati, panggil Mas Jo baper. tuh. Masih kemarin Mbak yang juga tahu yang manggilnya Joko itu, Aduh. Jok. Jadi kemarin Mbak Mas sampai mana pengakuannya? Sampai Sampai Tibun. Amortisasi. amortisasi. Amortisasi udah semuanya? Atau masih beberapa? Sampai mana Mbak amortisasinya? Amortisasi sampai itu kan yang premi, diskon gitu kan? Iya, udah disuruh sampai. bikin tabel. Udah. Tabel, udah. Udah. Ah, Tapi nggak nyampe semuanya, Mbak. iya nggak nyampe. Oh gitu, berarti nanti kita berusaha ini ya, bahas yang tabel-tabelnya itu. Berarti yang efektif sama straight line method udah? Belum. Oh, masih kayak pengertian gitu ya, kayak amortisasi apa gitu. Oke. Nggak tahu. Oke. Yang pertemuan pertama. Terus yang pertemuan kedua ini nanti Mbak Mas akan belajar lebih dalam tentang non-current. Nah, tapi non-current-nya ini agak panjang gitu, makanya dia dijadiin 2 pertemuan. Kemarin kan udah belajar ini ya, kayak account payable, notes payable, terus apa lagi? Unearned revenue, dan lain-lain. Nah, di sini Mbak Mas kalau di pertemuan 2 akan sedikit bahas ini ya, time value. Kira-kira ada kesulitan nggak pas dosennya ngajarin TVM? Kitanya yang sulit mengerti. Ibu Arifa ya, Mbak? Itu Dosko bukan sih? Kalau RPS-nya tulisannya Dosko. Enggak, bukan Dosko. Oh. Dosko. Di RPS Dosko tulisannya? Iya, di RPS-nya koordinator PMK gitu. Jadi, biar gampang, Mbak Mas nanti biar ada pemetaan belajarnya dari RPS aja gitu, biar ada gambaran dulu. Nanti mungkin kita bakal dikit-dikit bahas TVM karena TVM ini kan luas juga. Nah, tapi perlu di perhitungannya itu bakal diperluin banget pas kita bahas bonds payable. Makanya di sini kenapa ada konsep TVM, biar Mbak Mas ada gambarannya gitu. Nanti dijelasin juga bonds payable itu apa, definisinya, terus amortisasi itu kayak gimana. Nah, ada nih amortisasi dengan cara metode straight line dan effective interest. Nah, Mbak Mas itu nanti kayak buat apa ya, tabel gitu biar mempermudah. Nanti kita akan bahas juga di materinya. Terus kayak jurnal penerbitan. Kalau masalah jurnal, kayaknya Mbak Mas nggak bakal apa ya, susah gitu karena dia mirip-mirip sama yang pertemuan sebelumnya. Jadi bisa lah gitu buat Mbak Mas. Seenggaknya lebih mudah daripada ini ya, kos ya. Kalau kos gimana Mbak? Akuntansi biaya. Katanya belum masuk susah-susahnya sih, tapi kayak udah membingungkan. Kelamaan ini ya Mas di kantor kerja, jadi pas belajar pemanasan lah. Ya mudah-mudahan. Nanti juga ini sebenarnya kalau pengakun itu nanti belajar analisisnya di manajemen keuangan. Kan mirip-mirip kan ya? Gimana Mbak Mas? Mantap. Manajemen keuangan? Manajemen Mantap keuangan. betul. Baru bab 1 udah pada tewas. Kuisnya Masya Allah. Kuisnya harap-harap cemas, berdoa berubah angka gitu aja dia.
Tapi kalau online tuh pakai apa, Mbak? Mas, GCR? Atau ada yang lain? Kahoot. GCR sih. Lumayan lah ya daripada kalau pakai Quizzes. Ih, kuisis juga tahu. Pakai Iya, Kahoot, Mbak. Kahoot. Oh iya, Kahoot kok kuisis sih. Parah banget Kahoot. Aduh, itu parah sih. Ada waktunya kan Aduh. ya, Mbak? Kayak bikin kaget gitu asli lah. Aina mau curhat, nak. Apa ya? Itu kayak ngerelain hidup selanjutnya gimana udah terserah. Dasar. Jadi mungkin itu aja ya Mbak Mas. Hari ini kita akan bahas sedikit TVM. Terus kalau memang waktunya cukup, kita akan bahas habis table karena pertemuan selanjutnya nanti akan bahas ini long term notes payable kayak gitu. Mungkin ada saran Mbak Mas pengen dipelajarin lebih dalam apa gitu biar bisa ini kita fokusnya. Apa ya? Amortisasinya itu mungkin ya. Ya, amortisasi itu soalnya sering ke situ, guys. Oke, Iya. siap. Kalau yang TFM itu bukannya kalau Masih bingung yang Diksi. cara ini apa Mbak milih yang kan ada PT kan terus ada yang satu. Nah, jadi kayak masih bingung nyari make tabel gitu, masih bingung. Oh, iya. Cara nyari make tabel itu gimana? Oke. Nanti mungkin kita juga bahas ya. Ya. Kan itu ada di appendix E ya? Ya, 10. Iya. Ya, Siap. Yuk. Oke, Mbak Mas, kita masuk ke materinya ya. Jadi, ini kelihatan kan ya? Ya. Oke, siap. Kali ini kita akan sharing-sharing tentang non-current liabilities. Jadi Mbak Mas kan udah ini ya, mungkin udah ada gambaran. Sini kata kuncinya kan non-current, artinya dia itu hutang-hutang bersifat jangka panjang. Dia itu lebih dari 1 tahun. Nah, non-current ini sebenarnya banyak banget jenisnya, cuman kalau di pengantar akuntansi 2 ini, kita fokusnya cuma bahas 2, yaitu bonds payable dan long term notes payable. Atau biasanya juga disebut mortgage payable, gitu. Jadi biar enak belajarnya kita bakal bahas satu-satu dulu aja setiap pertemuan, karena yang aku lihat di RPS-nya juga kayak lompat-lompat gitu. Maksudnya nggak terstruktur. Jadi di sini aku buatin sedikit PPT biar Mbak Mas ada ya belajarnya runut gitu. Nah, kalau kita ngomongin non-current liabilities, utamanya di bonds payable, Mbak Mas mungkin udah ini ya, kalau di Indonesia itu udah nggak asing lagi namanya obligasi. Contoh yang paling terkenal itu kan ini ya, SUN ya, Surat Utang Negara. Mbak Mas sudah tahu belum SUN? Atau baru tahu? siap, sudah. Udah kan ya? Kan pegawai Kemenq pasti harus tahu. Nah, di sini kalau di SUN itu kan banyak banget. Salah satunya itu ada ORI atau Obligasi Retail Indonesia. Nah, itu salah satu bentuk dari non-current liabilities. Di sini kebetulan kita juga akan bahas tentang bonds payable. Jadi mungkin Mbak Mas yang udah punya berminat buat investasi di ORI gitu. Nah, mulai di sini, sebelum kita bahas bonds payable itu, Mbak Mas harus seenggaknya nggak perlu kayak mendalam banget gitu ya, kayak harus tahu cara ngitung manualnya gimana, nggak. Karena nanti kalau di akuntansi bakal disediain tabelnya, udah ada tabelnya. Kayak misalnya kita harus
1 dibagi berapa, bla bla bla. Tapi kalau di akuntansi udah ada jadinya. Kayak misal dia soalnya kayak gini, oh tinggal lihat tabelnya yang ini gitu. Tinggal dikali-kaliin aja pakai kalkulator, nggak usah ngitung manual. Tuh. Nah mungkin konsep TVM ya, biar nggak kepanjangan. Konsep TVM ini kemarin kalau dosennya dijelasinnya gimana Mbak Mas? Mungkin ada yang bisa bantu pengertian TVM gitu, secara sederhananya gimana? Silahkan ini Mas Jo deh. Mas Rahmat Jo, Ya, gimana Mas? beda TVM waktu Mas? uang. Jadinya uang $1 hari ini berbeda sama $1 besok. $1 hari ini lebih berharga daripada besok. Oke, betul. Ya, future value sama present value. Iya, betul. Ada Sen 15. absen 28 ini kelihatannya. Mungkin bisa dijelaskan sama Anjar. Silahkan Mas, kalau ada yang ingin ditambahkan lagi, katanya Mas Anjar. Anjar biasa mau nambahin dia. Absen 5 ya? Oh, ini lengkap banget ya, ada absennya. Maaf, gak ada sinyal, weh. Connecting ya. Ada suaranya tapi ya. Gak apa-apa Mas, yang penting suaranya kedengeran ya. Jadi, benar kata Mas Jo tadi, konsep sederhana dari TVM ini, Mbak Mas misalnya punya uang 1.000 gitu kan. Uang 1.000 sekarang, kalau kita disuruh milih, mau milih uang 1.000 sekarang atau 1 tahun lagi, pasti kebanyakan dari kita milihnya sekarang. Karena kenapa? Kalau kita sekarang 1.000 bisa beli permen 4 gitu. Tapi 1.000 di tahun yang akan datang belum tentu kita masih bisa dapat 4. Nah, itu secara sederhana. Jadi, konsep TVM ini, nilai uang di masa kini itu punya nilai yang lebih berharga daripada di masa mendatang. Tapi dia ini jangan sampai Mbak Mas ini kayak apa ya, menyamakan dengan inflasi karena ini sesuatu yang berbeda, nggak sama kayak inflasi. Kalau inflasi kita ngomongnya barang gitu. Tapi kalau TVM ini kita ngomong nilai waktu si uangnya, bukan barangnya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Emang kadang orang kan ngasih contoh, oh kalau kita beli ini, nanti beli 1.000 kita dapatnya barang apa, tapi kalau tahun depan dapatnya barang apa. Itu cuma membuat gampang aja, tapi sebenarnya kita nggak fokus sama barangnya, tapi lebih kepada nilai uangnya, kayak gitu. Nah, di sini, kalau TVM itu yang paling utama adalah Mbak Mas itu belajar tentang future value dan present value. Jadi dari namanya aja ya, future value. Future value itu mungkin ada yang bisa menjelaskan gimana konsep future value? Ayo, Mas ini, siapa lagi ya? Selain Mas Jo dan Mas Anjar. Absen 25, Mbak. Oh iya, silahkan Mas Sanjaya, Mas M. Jadi kalau future value itu Mbak, kan Ya. Misalkan kita mau nabung 200.000 untuk dapat di masa datang. Ya. Jadi uangnya 200.000 itu berupa future value-nya. Nah, nanti buat dapetin 200.000 itu berapa kita harus nabung di saat ini. Nah, itu nilai present value-nya gitu. Ya, betul. Terima kasih Mas. Pintar. 25. Mas Sanjaya ya. Absen 25. Oke. Jadi 15 saya minta Mbak. oh, Ngadi-ngadi. 15 selanjutnya. jadi benar ya kata Mas Sanjaya tadi. Kalau secara sederhananya sebenarnya ya Mbak Mas, kalau kita ngomongin uang, itu kan pasti akan mengalami penurunan nilai ya, kalau kita nggak melakukan investasi. Misal kalau kita punya uang 100.000, disimpan aja di rumah, ya kan, kita nggak lakuin investasi, nggak diapa-apain, nanti kita malah rugi. Uang itu kita taruh di rumah,
Tapi berbeda ketika kita melakukan investasi. Misalnya investasi itu bisa aja nabung, itu salah satu investasi. Mbak Mas mungkin yang udah punya gaji ini kan, investasi properti, investasi emas, investasi saham, itu banyak banget ya. Nah, kenapa kita lebih untung investasi? Karena kalau kita investasi, kita kan bakal dapat namanya bunga, ya kan? Nanti kalau di manajemen keuangan tuh bakal dibahas lebih dalam gitu kan. Ini maksudnya apa? Bunga ini buat apa? Itu bakal Mbak Mas kayak menganalisis gitulah. Kalau di akuntansi nggak terlalu dalam dibahasnya. Jadi konsep TVM ini sebenarnya kita pengen tahu berapa sih pengembalian yang kita dapatkan kalau kita udah berinvestasi di masa sekarang kayak gitu. Makanya kenapa kita bahas TVM di sini? Karena Mbak Mas perlu ingat lagi, kita kan bahasnya non-current. Non-current itu ada namanya bonds. Nah, bonds payable itu salah satu bentuk dari investasi. Makanya perlu ya sekedar tahu aja gitu. Nggak perlu kayak ngitung banget gitu ya. Karena emang kita di sini fokusnya akuntansi, bukan cara perhitungan TVM-nya. Gitu. Dari sini bisa dimengerti, Mbak Mas? Halo? Siap, ngerti. Lanjut. Oke, siap. Jadi ini kalau secara gampangnya, kalau future value itu, misal kita nanti 5 tahun ke depan pengen punya duit 200 juta. Berapa sih sebenarnya yang harus kita kumpulkan sekarang, yang harus kita, misalnya kita memilih investasi nabung. Berapa sih yang harus kita tabung sekarang supaya pas 5 tahun ke depan itu bisa 200 juta, supaya bisa cukup buat beli rumah gitu. Itu gambaran umumnya future value. Kalau present value, belikannya. Misalnya, tadi kan kita pengen nabung 200 juta buat 5 tahun ke depan, karena 5 tahun ke depan itu kita pengen beli rumah. Nah, kan kita di sini mikir, harus nabung berapa ya sekarang supaya nanti 5 tahun ke depan tabungannya bisa 200 juta. Misalnya kita sekarang nabungnya 100 juta, nanti pas 5 tahun dia bisa 200 juta. Karena kita dapat bunga, ya kan, dapat imbalan gitu. Nah, si 100 jutanya itu namanya present value. Gitu. Nilai kini kita itu namanya present value. 100 jutanya. Gitu. Jadi mereka berdua ini sebenarnya saling berkaitan. Jadi jangan bingung gitu kan, kalau di tabel itu banyak tabelnya ya. Pas kemarin belajar TVM, sebenarnya tabel yang paling kepake itu nanti Mbak Mas tabel yang present value. Jadi nggak usah bingung-bingung kan, ini tabel yang mana yang dipakai. Kalau di soal ujian juga pasti udah ada disediain tabelnya. Dan tabelnya pun pasti dia present value, tinggal Mbak Mas nanti milih, karena present value itu nanti dibagi 2 lagi. Mungkin aku bakal jelasin yang di bawahnya ini ya, setelah ini. Present value dia dibagi apa aja gitu. Terus saat nanti ujian harus pakai tabel yang mana, nanti kita bakal bahas satu persatu. Ini slide ketiga, contohnya aja sih Mbak Mas. Ini kan Anda memiliki uang saat ini 1.000. Jika Anda menginvestasikan selama 3 tahun dengan suku bunga 9%, maka jumlah uang yang dimiliki adalah, jadi kita punya uang saat ini 1.000. Terus kita tabung dia, misalnya ditabung dengan bunganya 9%. Terus ditanya soalnya, berapa jumlah uang yang dimiliki pada saat akhir tahun ketiga, maksudnya ini ya. Nah, di sini 1.000 itu kan kita nabungnya 1.000 sekarang, maka dia disebut present value. Terus future value-nya berapa? Nah, di sini future value, tugas kita menghitung, tapi Mbak Mas kan kemarin katanya ada rumus-rumusnya, nggak usah khawatir gitu, lihat rumus-rumus, karena di akuntansi kita udah kenal berbagai tabel, ya kan? Nah, di sini ada salah satu tabel. Mbak Mas bisa lihat di sini ya.
kan kita punya uang 1.000. Terus kita bakal ngambilnya tahun keberapa kira-kira? Kalau diinvestasikan. Kita bakal ngambil investasinya ini berapa? Saat tahun ketiga ya? Akhir tahun ketiga ya kan? Kita nabung 1.000, terus kita bakal ngambil duitnya pada saat tahun ketiga. Karena kita menginvestasikan 3 tahun. Nah, kira-kira Mbak Mas, dia ini masuk pembayaran yang berangsur-angsur atau satu kali pembayaran doang? Mungkin bisa dibantu? Absen 15, Mbak. Iya, boleh. Silakan, Mas. Kalau kasus nabung kayak gini gimana? Absen 15 siapa, Mas? Maaf Mbak, tadi nggak kedengaran. Tadi nggak ada mic. Ya ampun, Mas. Mbak, tadi. Jadi, kalau misalnya ini kan kita nabung 1.000, terus nanti diambilnya 3 tahun. Akhir tahun ketiga. Kira-kira dia ini masuk pembayaran sekaligus apa ada berulang-ulangnya, Mas? Nggak berulang-ulang. Nggak berulang-ulang ya? Karena kita Nggak. cuma nabungnya sekali. Berulang-ulang ya? Oh, tadi Mas Kalau di bilang. bank sih bukannya berulang-ulang ya, Mbak? Nah, Mbak Mas Tapi kan di bisa. soalnya ini. Ini Iya, soalnya ini, Mbak. Iya. Iya, oke. Oh, Ini kan kita cuma naruhnya sekali doang. Terus nanti diambilnya 3 tahun. 1.000 udah nggak kita otak-atik kan. Nah, itu namanya Iya. single amount. Artinya oh, single amount itu kita cuma naruh sekali doang. Udah tahun kedua, tahun ketiga kita nggak ngapa-ngapain. Udah naruh duit aja. Gitu. Kalau udah 3 tahun kita ambil. Itu namanya single amount, Mbak Mas. Makanya cara kita tahu di sini kita naruh 1.000, terus nanti tahun ketiga duit kita bakal jadi berapa nilainya, ya kan? Berarti kan di sini kita pengen tahu future value dari duit kita berapa. Nah, Mbak Mas itu nggak usah bingung karena tabel yang kita pakai itu adalah tabel future value, tapi tabel future value yang single amount. Tapi menurut aku itu nggak, di soal nggak pernah keluar kayak gini ya, Mbak Mas. Yang sering keluar itu cuma yang present, Iya. yang PF. Nanti PF gunanya apa, bakal kita jelasin juga di belakang ya. Mungkin ini aja sih Mbak Mas, misalnya ini kan kita tahunnya ketiga ya kan. Kita nabungnya tahun. Terus bunganya 9%. Cara nyari di tabelnya gimana? Cara nyari di tabelnya, Mbak Mas itu tahun ketiga. kan di sini cari periode yang ketiga, ya kan? Periodenya ketiga. Terus yang 9%. Nah, itu kan dapat ya 1,29503. Nah, di sini di soalnya ditanyain berapa sih duit kita kalau pas akhir tahun ketiga. Gampang ya, tinggal 1.000 dikali 1,29503. Nanti dapatnya 1.295. Nah, 1.295 ini future value dari hasil kita menabung, kayak gitu. Hasil kita berinvestasi. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, Mbak Mas? Lanjut. Bisa ya. Jadi kalau misalnya di soal ditanya present value-nya berapa, tinggal tapi yang di 1.000. future value tinggal 1.295 dibagi 1,295, nanti dapat present value karena dia ini saling berkaitan gitu. Bukan apa ya, rumusnya nggak usah dihafal, sebenarnya rumus itu banyak banget ya. Tapi sebenarnya yang utama itu kalau kata dosen aku cukup tahu konsep ini, nanti bakal gampang ke belakangnya gitu. Kirim salam sama dosennya, Mbak. Oh, siap, Mas. Dari sini bisa dilanjut? Siap. Bisa. Mungkin kalau dari TVM itu dulu, Mbak Mas, kira-kira masih ada yang bingung nggak? Kalau yang present,
nanti kita bakal bahas sekalian sama bonds payable ya, karena dia itu sangat berkaitan. Cara bacanya juga nanti bakal kita pelajarin di sini, oke? Ya, Mbak. Oke. Nah, Mbak Mas, itu kan tadi gambaran dikit ya tentang payable. Tentang TVM. Nah, di sini kita masuk ke bonds payable. Dari pengertiannya Mbak Mas bisa lihat ya, bentuk bonds payable yaitu bentuk surat yang menghasilkan bunga dan digunakan oleh perusahaan untuk meminjam uang dalam jangka panjang. Jadi di sini bonds payable itu sama sebenarnya, bentuknya sama notes payable, dia bentuknya surat. Nah, tapi di sini dijelaskan lagi kalau dia itu dalam jangka panjang. Kalau kemarin kita kan belajar notes payable itu jangka pendek ya. Tapi kalau dia bond payable, dia dalam jangka panjang dan juga menghasilkan bunga gitu. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut bonds payable, Mbak Mas itu wajib tahu beberapa pengertian. Di sini aku ada 4 pengertian yang pasti bakal selalu kepake. Mau di soal atau entah dosennya jelasin, itu pasti selalu kepake. Yang pertama itu adalah kontrak rate. Kontrak rate ini persentase bunga yang tertera di sertifikat bond. Jadi Mbak Mas perlu ingat ya, kalau bond payable itu kan bentuknya surat dan dia menghasilkan bunga. Nah, bunga dari suratnya itu, bunga yang tercantum surat namanya kontrak rate. Itu Mbak Mas. Dari sini bisa dimengerti? Jadi misalnya di sini ada surat gitu kan, ada bonds payable. Nah, di dalamnya ini ada kontrak rate-nya atau CR. Terus yang kedua ada namanya, jangan yang kedua dulu, aku lanjut yang ketiga ya Mbak Mas. Yang ketiga itu ada namanya face value. Nah, dia ini, face value ini adalah nilai uang yang tertera di sertifikat bondnya. Jadi di sini ini kan misalnya bond. Nah, di dalam bond itu ada nominalnya. Misalnya nilai satu lembar bond ini 100.000. Terus di dalamnya ada bunganya 9%. Nah, 100.000 itu namanya face value, Mbak Mas. Terus yang bunganya itu namanya contract rate atau bunga yang ada dalam perjanjian, dalam kontrak ini, namanya contract rate. Terus, kita lanjut tadi yang carrying amount kan kita skip ya. Mbak Mas, kalau aku lihat di soalnya itu kan, ada nggak sih, misalnya bondnya itu 100.000, tapi pas kita bayar cuma 98.000, ada nggak? Kemarin di soalnya. Iya, ada, Mbak. Nah, Ada. itu kan kayak membingungkan ya. Misalnya di soal 100.000, terus di belakang-belakangnya ada tulisannya @98 atau @103, ya kan? Iya. Nah, kalau 98 itu maksudnya 100.000, dari 100.000 yang nilai sertifikatnya itu ternyata pas kita jual harganya cuma 98.000, kita jualnya 98 gitu. Jadi 98.000 itu dari, kan 98 yang di soal itu maksudnya 98%. Jadi Mbak Mas misalnya kalau ada tulisannya @98, @99 itu artinya face value atau nilai yang dalam sertifikat ini harus dikalikan dulu sama persentase tadi yang 98%, 99 supaya dia pas nulis jurnal kita mencantumkan hasilnya, bukan nilai bond di sini ya, tapi hasil dari perkalian yang udah kita hitung tadi. Lebih jelasnya mungkin nanti Mbak Mas sambil ini ya, sambil belajar di belakang-belakang. Mungkin tahu pengertiannya dulu. Jadi ini kalau carrying amount atau jumlah yang, kalau carrying jumlah yang terbawa atau jumlah yang terjual, jumlah yang kita jual. Itu namanya carrying amount, jumlah bond yang
sepakati pada tingkat tertentu. Kan misalnya di soal itu perusahaan A menerbitkan bond seharga 100.000 pada tingkat 103. Nah, itu kan kita bingung ya, 103 ini apa? Itu maksudnya adalah sebenarnya bondnya itu di nilainya 100.000, tapi kita menyepakati dengan si pembeli bond kita sebesar 100.000 dikali 103.000. Jadi dia itu nilainya lebih ya daripada bond aslinya. Kayak gitu. Itu namanya carrying amount. Mungkin nanti di soal kita bakal cari ini ya, berusaha mengelompokkan ini namanya carrying amount atau face value atau apa gitu. Ini mungkin Mbak Mas sekedar tahu dulu pengertiannya apa gitu. Terus yang terakhir itu ada namanya market rate atau yield atau discount rate atau biasanya juga di sini effective rate. Itu sama aja. Jadi dia itu tingkat bunga di pasar gitu. Jadi kalau kita ngomongin bonds itu Mbak Mas juga perlu lihat tingkat bunga di pasar itu berapa sih. Terus bisa kita bandingin dengan tingkat bunga punya bonds kita. Karena kan kita kan tadi kan menerbitkan bonds ya kan. Kan ada bunganya juga. Kita memasang bunga di situ. Nah, misalnya bunga di bonds kita 9%. Terus, tapi kita juga perlu melihat di pasar. Di pasar itu sebenarnya kalau untuk bonds yang sama kayak kita berapa sih gitu. Nah, di sini juga berkaitan sama manajemen keuangan Mbak Mas. Nanti Mbak Mas tugasnya kalau di manajemen keuangan kayak menganalisis gitu. Ini maksudnya apa dijelasin. Tapi kalau di akuntansi cuma sekedar tahu aja gitu. Kayak misalnya, oh di pasar bunganya segini, udah gitu aja. Jadi kalau di akuntansi belajarnya ini aja ya, nggak usah terlalu mikir banget kayak manajemen keuangan. Mungkin itu aja Mbak Mas. Ini yang perlu diketahui ada contract rate, carrying amount, face value, dan market rate. Kalau Mbak Mas masih bingung, nanti kita sambil lihat di soal ya. Biasanya kalau udah lihat soal kan gampang gitu. Nah, di sini itu tadi pengertian bonds. Kalau Mbak Mas lihat ya, di akuntansi itu kita kan pasti akan belajar cara penjurnalan ya. Nah, kalau cara penjurnalan dalam bonds payable ini, Mbak Mas akan belajar dalam 3 kondisi saat buat jurnal. Yang pertama, bonds payable itu bisa aja diterbitkannya dalam nilai nominal atau face value. Jadi maksudnya gini Mbak Mas. Misal ya, kita kan punya surat bond itu harganya nilainya 100.000. Terus pas kita jual, kita juga jual. Nah, si 100.000 itu kan sama ya? Nilainya sama, yang kita jual kan sama kan? Itu namanya terjual pada nilai nominal atau terjual pada nilai face value gitu. Terus di sini nanti Mbak Mas juga belajar bond payable pada saat dia gimana sih kalau bonds payable itu diskon, gimana kalau bonds payable itu dalam keadaan premi. Nah, kalau dia diskon, misal Mbak Mas itu kan di surat bondnya tulisannya 100.000 ya kan, nilai bondsnya 100.000. Tapi ternyata pas kita jual, kita jualnya cuma 98.000. Dia lebih rendah apa lebih tinggi dari nilai bondsnya? Lebih rendah. Lebih rendah ya. Nah, lebih rendah Ya, itu lebih rendah. namanya bond payable saat dia diskon gitu. Yaitu bond kita katakan dia diskon ketika dia itu nilai yang berhasil kita jual lebih rendah daripada nilai yang tercantum di sertifikat. Terus kalau yang premi ini kebalikan dari diskon Mbak Mas. Misalnya Mbak Mas itu punya surat bond ya, seharga 100.000, nilainya di dalam perjanjiannya 100.000. Tapi ternyata pas kita jual,
bond itu bisa laku sebesar 103.000. Dia kan lebih tinggi ya dari nilai seharusnya. Nah, ketika dia lebih tinggi, maka dia namanya bond payable saat premi. Nah, premi itu dia lebih besar, kalau diskon itu nilainya lebih kecil, kayak gitu. Dari sini bisa dimengerti, Mbak Mas? Lanjut. Kalau diskon premi? Bisa, Mbak. Bisa ya? Oke, siap. Ini absen. Mbak, mana Mas absen 25? Siap, bisa Mbak. Oke, siap. Saya sampai hafal absennya. Jadi di sini Mbak Mas kita mungkin masuk ini ya, jurnal-jurnal ya. Kan di sini tadi aku jelasin bahwa kalau ketika kita belajar akuntansi bond payable, nanti Mbak Mas akan belajar ketika bond payable-nya itu pada nilai nominal, terus pada saat nilai diskon atau pada saat nilai premi. Nah, di sini kita akan bahas bond payable pada saat dia nilai nominal atau face value, Mbak Mas, bisa dilihat di sini. Sebenarnya kalau dia bond payable pada nilai nominal nggak ada bedanya ya sama notes payable yang udah kita pelajarin. Jadi Mbak Mas nggak usah bingung, cuma kan dulu misalnya kalau Mbak Mas itu notes payable, menerbitkan notes payable, jurnalnya ada yang inget nggak? Menerbitkan notes payable 100.000, berarti jurnalnya gimana? Cash Cash payable. Cash pada notes payable ya. Nah, kalau di bond payable cuma ganti akun doang. Cash pada bond payable di sini. Sama ya, nggak ada bedanya. Jadi kalau nilai nominal ini apa ya, Mbak Mas udah nggak perlu berpikir terlalu keras gitu ya, karena udah dipelajarin di pertemuan kemarin. Jadi misalnya di sini ada contoh soal, aku ambil dari Kieso. Pada tanggal 1 Januari 2017, Candlestick menerbitkan 100.000 bonds dengan jangka waktu 5 tahun. Terus bonds-nya itu dia punya bunga 10%. Di sini ditulis 10% at 100. Nah, di sini mungkin Mbak Mas bingung kan ya? Ini at 100 apa gitu? Awal-awalnya kan. Ini at 100 maksudnya pas kita jual, dia itu terjual 100%. Nilainya kan kita punya bonusnya 100.000. Tapi pas kita jual, 100%-nya. Kita berhasil menjual dia sebesar 100% dari nilai si 100.000. Kalau 100% dari 100.000 kan 100.000 juga ya. Nah, jadi di sini ada penjelasannya ternyata 100% dari face value maksudnya. Kalau bonds at 100 gitu. Maksudnya itu 100% dari face value-nya ini. Terus untuk membuat jurnal jalan bonds atau penerbitan bonds seperti ini. Cash pada bonds payable sebesar 100.000. Jadi kalau misalnya Mbak Mas di sini terjualnya at 98. Artinya gimana? 98.000. Berarti kan harus 98 dari face value. 98.000 dikali 100.000-nya ya kan? Karena face value-nya 100.000 kayak gitu. Bisa ya? Berarti kalau di jurnal misalnya at 98, kita buatnya cash 98.000, bonds payable-nya 98.000 gitu. Kita nulisnya yang udah dikalikan, bukan nilai di sertifikatnya kayak gitu. Dari sini bisa Mbak Mas? Siap. Bisa. Berarti selisihnya nggak dianggap ya, Mbak? Selisihnya itu nanti kita akan ngitung di ini Mbak Mas, di bunga. Pas saat kita ngitung bunganya, di situ bakal dihitung. Makanya dia nanti kalau di bunga kelihatan dia minus apa enggak itu kelihatan. Oh, Jadi yang kalau- gain sama loss itu ya, Kak? Kenapa? Yang itu maksudnya selisihnya yang masuk ke gain sama loss itu, bukan? Kan.
Bukan Jadi itu. bond payable Itu gak sih? beda. Beda. Itu nanti, Itu kalau redemption. ya betul. Anjay, Kalau Anjay. misalnya kita punya bonds terus melunasinya belum pada saat jatuh tempo gitu. Nah itu nanti bakal dihitung gain atau loss. Tapi kalau untuk yang ini bukan untuk dihitung di situnya Mbak Mas, tapi dihitung pas kita ngitung pengakuan bunganya gitu. Ini yang nilai nominal kayak gini ya, sama aja kayak notes payable, nggak ada bedanya. Terus kan namanya aja kita menerbitkan bonds ya, pasti kita juga ada kewajiban untuk membayar bunga. Nah, si bunganya itu perlu kita buatkan jurnal juga. Nah, Mbak Mas, kemarin kan udah belajar ya cara buat jurnal. Di sini dijelasin, buatlah jurnal pengakuan bunga pada 31 Desember. Nah, kira-kira Mbak Mas, pada 31 Desember itu perusahaan biasanya membuat apa? Kan membuat ini ya, laporan keuangan. Nah, Laporan walaupun keuangan. dia belum dibayar bunganya, kita perlu mengakui. Makanya kemarin sama ya, Iya, interest expense pada interest payable, ya kan? terus Karena payable. karena dia belum ada bunganya, belum dibayar gitu. Ini Mas siapa tadi semangat banget? 15, Indra. Oh, 15, oke. Dari sini ada yang bingung, Mbak Mas? Kalau cara ngitung bunganya bisa ya? Kan tadi bunganya 10%. Ini kan tadi nilainya kebetulan sama ya? Sama dengan nilai bonds-nya. Kan tadi kita bonds-nya 100.000. Terus ternyata di sini ada tulisan add 100. Artinya tetap sama-sama 100.000. Jadi nanti pengalinya 100.000 dikali 10%, nggak ada masalah. Mungkin nanti Mbak Mas yang perlu mikir pas dia itu keadaan premi dan diskon itu nanti kita belajar tabel-tabelnya. Kalau ini yang gampang-gampang dulu, yang face value. Dari face value bisa dimengerti Mbak Mas? Siap, bisa. Bisa ya? Karena kebetulan sama, kita langsung aja dikali-kaliin gitu. Mbak mau nanya, Mbak. Ya, boleh. Ini kan karena dia pembayaran bunganya kan karena dia 1 Januari kan, makanya di 31 Desember dia pengakuan. Nah, kalau misalkan dia pembayaran bunganya itu 31 Desember, berarti kan nggak perlu pengakuan kan, Mbak? Langsung aja interest expense pada cash. Iya, betul Mas. Betul. Kalau dia misalnya langsung pembayaran, langsung aja. Nggak usah pakai payable, langsung expand pada cash. Gitu. Siap. Ih, pinter kali kawan Bang Kakung. Udah masuk plan gitu. Sorry, gaulku sama Kakung sama Dimas, nggak sama kau. Oh, pantes. Jadi di sini bisa ya, Mbak Mas. Terus kita lanjut. Yang terakhir adalah jurnal untuk pembayaran interest. Nah, tadi juga, kan tadi 31 berupa pengakuan, belum kita bayar, makanya Januari di sini disuruh buat jurnalnya. Jurnalnya langsung berarti ya, interest payable harus kita keluarkan, terus yang dikredit adalah cash. Dari sini bisa Mbak Mas persis kayak notes payable kemarin. Siap, bisa. Oke. Tapi Mbak, dia nggak harus di tanggal 1 Januari kan untuk bayar bunganya kan? Nggak harus, tergantung soalnya. Kadang kita bayar semi-annually, ya kan? Ada kan? Semi-annually berarti setiap semester. Oh iya, siap. Kalau dia setiap semester berarti kan kita nanti bayarnya bisa 31 Juni ya? Juni atau bisa 1 Juli gitu, tergantung soal. Dari sini bisa, Mbak Mas. Kalau misalnya dia semi-annually atau semester, berarti yang kita kalikan adalah 5% ya? Karena bunganya kita bagi dua. Dibagi dua. Gitu. Jadi kalau rate itu sebenarnya untuk per tahun. Jadi kalau misalnya ada semi-annually atau per 3 semester, itu harus
kita bagi sesuai dengan petunjuk di soal. Dari sini boleh dilanjut? Boleh, Mbak. Oke. Nah, Mbak Mas, kan tadi kita udah belajar face value. Jadi face value itu bonds payable pada face value ini ya. Kita cuma perlu tahu 3 jurnal sebenarnya. Pas saat penerbitan, terus pada saat pengakuan, dan pada saat pelunasan. Kalau pelunasannya gimana? Pelunasan bunganya? Pelunasan bonds-nya. Ada yang bisa menjawab? Kalau misal kita melunasi si bonds payable. Bonds payable pada cash. Betul, bonds payable pada cash. Yes, terus jangan lupa kalau ini ya, kita cantumkan juga interest payable-nya. Interest expense. Bisa expense. Pelan-pelan, Dra. Sangat bersemangat, gak apa-apa Mas. Bener kok, bener ya Mas. Kan bisa jadi. Kan bisa jadi kan Kak, pas dia bayar bonds itu ternyata masih ada interest yang belum dibayar. Iya, bisa. Sekalian. Persis kayak notes payable. Pinter. Semangat. Keras ya. Bener. Aman. Bisa jadi. Jadi dari sini bisa ya Mbak Mas yang face value, bisa lanjut ke diskon dan premi. Siap. Oke, kita masuk ke diskon dan premi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, Mbak Mas, kita itu perlu tahu gitu kan, kapan sih bonus itu dikatakan dalam keadaan diskon, kapan dikatakan dalam keadaan premi, kapan dikatakan dia itu dalam keadaan face value atau pada saat pada nilai nominalnya gitu. Jadi, misal ya, di sini kan Mbak Mas ada bonus ya, surat bonus ini kan. Nah, pada surat bonus ini ada namanya contractual rate yang tadi udah kita bahas ya. Bunga yang tertera pada kontrak sebesar 10%. Jadi dalam bonus ini punya bunga 10%. Nah, ternyata pada saat kita menerbitkan itu biasanya perusahaan perlu lihat keadaan pasar juga. Gimana sih keadaan pasar kalau bonus yang sejenis kayak gini berapa ininya rate marketnya, berapa bunga pasarnya gitu kan. Nah Mbak Mas, cara paling gampang buat tahu dia itu diskon, premi atau face value, kita membandingkan dengan bunga pasar atau market rate. Misal kita punya sertifikat 10%. Terus ternyata untuk sertifikat yang sama kayak kita, ternyata di pasar itu biasanya bunganya cuma 8%. Kira-kira punya kita ini lebih tinggi apa lebih rendah dari? Tinggi. Lebih tinggi ya, karena dia lebih tinggi, makanya kita bilang bonus kita itu bonus premium gitu. Ini bisa dilihat premium. Bisa ya di sini dimengerti. Terus kita lanjut. Kalau misalnya dia bonus kita itu 10%, terus kita bandingkan di pasar dengan bonus yang sama, ternyata di pasaran juga ngasih rate-nya, ngasih bunganya juga 10%. Berarti bonus kita itu namanya bonus pada face value atau nilai nominal, kayak gitu. Karena dia sama ya, Mbak Mas. Terus, kalau misalnya dia itu kita punya 10%, terus di pasar 12%, punya kita lebih tinggi apa lebih rendah dari pasar? Rendah. Lebih rendah ya. Nah, karena dia lebih rendah, makanya namanya diskon. Kayak gitu. Dari sini ada gambaran, Mbak Mas? Ada. Udah ada ya? Salah satu lihat dia premi apa diskon dari bunganya. Karena biasanya kalau di soal itu, Mbak Mas nggak dikasih tahu dia itu premi atau diskon. Kalau kita salah menganalisis, kita salah mengklasifikasikan, nanti pas buat tabel amortisasi juga ikut salah karena nanti beda antara diskon dan premi kayak gitu. Bisa lanjut ya?
Nah, di sini misalnya kita ngomong bonds pada saat diskon. Mbak Mas bisa lihat di sini. Pablo Company menerbitkan bonds sebesar 500.000 untuk 5 tahun. Dengan bunganya itu 8% pada tingkat 97. Sedangkan yield-nya adalah 10% pada 1 Januari. Mbak Mas di sini sedikit ini ya, kalau 500.000 itu namanya apa? Ada yang tahu? Face value. Sekali. Face value. Jadi 500.000 itu namanya face Carrying. Face value. value. Face value. Face value, karena dia ini nilai yang ada di bonds-nya, namanya face value. Terus kalau 8% ini namanya apa? Contractual Contract rate. Contractual rate ya. Contract rate. Terus Kontrak. kalau dia ini ada kata-kata 97 maksudnya gimana, Mbak Mas? Nah, 97. yang dijual Berarti bayar Harganya. 90. 97%. Berarti 6,9. harga yang kita Carrying. terima itu 97% Dari face value. Yo. dari si face value-nya, ya kan? Nah, 97% dikali face value-nya ini namanya ada yang tahu? Namanya ini adalah Carrying amount. carrying Carrying amount. gitu, Mbak Mas. Jadi bisa ya ditahu perbedaannya. Kalau carrying amount itu ketika kita udah kali-kaliin gitu, namanya carrying amount. Atau nilai dari bonds yang berhasil kita jual berapa. Kalau di sini dijelasin juga, sedangkan yield-nya adalah 10%. Ada yang tahu yield itu apa? Market rate. Market rate. Nama lain dari market rate pada 1 Januari. Nah, Mbak Mas kalau misalnya yang bingung, coba kita lihat dulu ya. Kan kita punya bonds-nya 8%, ya kan? Terus di pasar itu 10%. Bonds kita lebih tinggi apa lebih rendah dari pasar? Rendah. Kalau bonds kita lebih rendah, artinya bonds kita itu masuk dalam discount. Discount. Bisa ya? Siap, bisa. Jadi udah bisa bedain. Nah, kan ada kata-kata pada tingkat 97. Berarti saat kita buat jurnal, kita menggunakan carrying amount-nya, yaitu 97% dikalikan dengan 500.000. Sama dengan 485. Nah, 485.000 inilah yang kita buat di jurnal. Bisa dilanjut? Oke. Siap. Oke. Nah, di sini, di soal yang kedua, kan kita bunga yang di sertifikat kita itu 10%, di bonds kita 10%. Terus di pasar ternyata dia itu 8%. Ini ya, di pasar 8%. Berarti punya kita lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi artinya bunga kita masuk ke dalam premium atau premi. Sama aja, beda nama doang. Nah, jadi Mbak Mas udah bisa bedain antara diskon dan premi? Bisa. Nah, salah satu yang bedain juga adalah nominalnya, Mbak Mas. Kalau ketika diskon kan nilainya itu kan 500.000. Ternyata pas kita jual cuma 485. Dia nilainya lebih kecil gitu kan. Bunganya kita lebih kecil dari pasar, nilai yang terjual juga dia ikut lebih kecil gitu. Jadi misalnya kalau disuruh takut ini ya, salah nulis nominal, bisa lihat juga si carrying amount-nya ini. Dia lebih tinggi apa rendah? Kalau dia lebih rendah artinya udah benar cara ngitung kita gitu. Nah, kalau dia premi, Mbak Mas bisa lihat bonds kita lebih tinggi dari pasar, yaitu 10%, sedangkan di pasar 8%. Dan juga bisa lihat ini carrying amount-nya, kan nilai sertifikat kita 500.000, ternyata pas kita jual laku 525.000 gitu. Dari sini bisa dimengerti? Siap, bisa. Oke. Kak, bentar. Kak. Ya. Yang nanti kan ada yang pengembalian dibeli kembali bonds-nya. Itu Ya. Kan dia setelah nengok rate, itu ada hubungannya sama diskon premium. Untung rugi gitu. Jadi kayak lebih rugi
pas Ada premium? hubungannya, Mbak. Nanti kan kalau Mbak bikin tabel amortisasi, nanti kan bisa tahu ya nilai bond saat itu juga berapa gitu. Kan nilai bond ini setiap tahun akan berubah kan, karena dia ada amortisasi. Nah, di situ kita bisa tahu dia rugi apa enggak. Mungkin kalau lebih jelasnya ngerjain soal kali ya, Mbak. Nanti coba kita ngerjain soal. Tapi bukan artinya pas premium itu kita rugi, pas diskon kita untung, bukan gitu. Enggak, tergantung dia tahun keberapa kita jualnya gitu. Bisa aja kita bonds kita kalau dihitung secara akuntansi ya, pada tahun ketiga, ini kan 5 tahun ya, tahun ketiga misalnya nilainya itu 425 misalnya ya. Nilai kalau dalam akuntansi 425. Terus, tapi kita mau nebus langsung, mau ngelunasin aja gitu kan, mau nebus dengan harga bondsnya cuma kita bayar 400, otomatis kita kan rugi ya. Jadi bergantung kita itu nebusnya harga berapa untuk menentukan kita rugi apa enggak gitu. Bisa Mbak? Bisa dia mengerti? Oke, Kak. Nanti Mbak, mungkin ya. Itu tadi kan berarti kalau seandainya carrying amount-nya lebih tinggi Ya. atau lebih rendah, kita bisa lihat dari situ dia diskon atau premium ya? Iya. Dari bunganya, dari nominalnya bisa dilihat, Mas. Ya, oke. Bisa lanjut, Mbak Mas? Siap. Nah, ini kan tadi saat kita ngomongin diskon dan premium, Mbak Mas sudah tahu ya cara buat jurnal pada saat dia diterbitkan, cash pada bond payable, gitu-gitu aja ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, Mas itu nanti harus bisa buat pengakuan bunganya berapa. Nah, kalau misalnya dia cara yang kayak notes payable kemarin kan gampang ya, tinggal perkalian biasa. Nah, tapi pada saat keadaan diskon dan premium, dia ini ada caranya sendiri. Atau kita perlu menggunakan namanya tabel, buat Mbak Mas bisa tahu bunga yang harus kita akui berapa sih tahun ini gitu. Nggak langsung kita kali-kaliin gitu, nggak bisa Mbak Mas. Tapi kita harus kayak misalnya bandingin gitu ya, bandingin sama di pasar berapa gitu. Nanti mungkin kita akan bahas ya. Ini fokus ini dulu aja. Jadi Mbak Mas yang di penerbitan bonds bisa pas diskon dan premium. Bisa, Kak. Bisa ya, bisa lanjut. Bisa. Nah, ini sebenarnya slide terakhir. Nanti kita buka slide yang ini aja, yang Keso. Nah, di sini kita belajar namanya amortisasi. Sebenarnya kalau dulu Mbak Mas udah dengar namanya penyusutan? Sudah. Udah dengar ya? Nah, kalau di bonds itu ada namanya juga amortisasi. Dia itu sama-sama beban sebenarnya. Tapi beda nama aja gitu. Ini amortisasi, kalau di aset tetap, dia itu namanya penyusutan gitu, depresiasi. Di sini dari pengertiannya Mbak Mas bisa lihat, amortisasi itu adalah beban yang dialokasikan tiap periode. Jadi, ketika Mbak Mas itu punya bonds, tiap tahun itu harus kita hitung expense yang harus kita tanggung karena kita punya bonds. Oke? Atau dalam artian bunga yang harus kita bayar, kita kan karena kita menerbitkan bond, artinya kita kan wajib bayar bunga ya ke orang yang beli bonds kita. Nah, bunga itu namanya di sini expense, Mbak. Sama aja sebenarnya, sama kayak notes payable gitu-gitu. Cuma di sini namanya amortisasi. Jadi nggak usah bingung ya. Makanya nanti kalau Mbak Mas sudah bisa bikin cara buat jurnalnya juga namanya sama, interest expense, interest payable kayak gitu. Dari sini bisa dipahamin Mbak Mas? Siap, bisa. Oke. Nah,
ketika kita belajar amortisasi, Mbak Mas itu wajib harus tahu 2 metode. Kalau di di soal ujian itu biasanya salah satu doang yang keluar. Tapi ada juga yang 2. Yang 2 itu biasanya, tapi dia kalau yang 2 cuma disuruh buat amortisasinya aja, nggak sampai yang jurnal belakang-belakang, misalnya satu lunasan, enggak gitu. Jadi Mbak Mas kalau bisa belajar dua-duanya karena kemungkinan keluar ya. Jadi Mbak Mas itu nanti belajar tentang straight line method atau metode garis lurus kalau amortisasi. Nah, di sini Mbak Mas itu nanti belajar straight line method pada saat dia diskon gimana, pada saat dia premi gimana. Sama kalau effective interest method juga, Mbak Mas juga bakal belajar kalau diskon gimana, kalau premi gimana. Jadi nanti total kita belajar ada 4 tabel. Kira-kira bisa Mbak Mas? Bisa. Bisa ya? Mbak, bukannya straight line method itu udah nggak dipakai lagi ya? Kenapa? Kalau misal Mbak Mas kan pakai ini ya, KSO itu kan IFRS, tapi kalau GAAP masih pakai, Mas. Oh, Jadi masih kalau pakai ya? masih. Tergantung ini ya dosennya. Siapa tahu kan pengen tahu mahasiswa ngertinya di mana, jadi dikeluarin dua-duanya kan bisa aja. Oh. Baik, Mbak Mas, ini kan udah habis materinya. Kita akan bahas amortisasi, tapi yang di KSO. Udah kelihatan? Siap, sudah. Oke, siap. Mungkin di sini kita coba yang effective interest rate dulu ya. Baru kita straight line method, karena straight line method itu jujur paling gampang. Mbak Mas tuh kayak nggak usah ngitung-ngitung banyak banget gitu. Paling mudah. Jadi kita belajar yang effective interest method dulu. Nah, di sini kalau Mbak Mas belajar effective interest method, ada yang tahu nggak effective interest method itu apa? Atau masih kayak belum paham banget? Masih ngambang, Kak. Oke, jadi Mbak Mas bisa lihat ya di sini namanya kan effective interest method. Metode bunga efektif. Nah, tadi kan aku sempat jelasin, bunga efektif itu sama aja dengan bunga market rate. Ya kan? Jadi, nama lain market rate itu bisa yield atau bisa namanya effective rate. Betul. Jadi di sini Mbak Mas dari namanya aja effective interest method. Jadi Mbak Mas itu pada saat di soal harus effective rate-nya berapa gitu. Jadi kunci bisa mengerjain ini harus tahu berapa effective rate-nya. Oke, berapa market rate-nya gitu. Dari sini bisa dipahami? Lanjut. Oke. Nah, misal Mbak Mas di sini kita mulai masuk ke contoh soal ya, biar lebih paham. Candlestick menjual 100.000 bonds-nya. Jangka waktunya 5 tahun, dan bonds-nya itu, bunga bonds-nya atau kontrak rate-nya 10% pada Januari 2017. Pada tingkat 98 ya. Berarti dia ini berhasil kejualnya 98.000. Ya kan? 98.000. Terus, the effective interest rate, dia itu, effective interest rate-nya itu 10,5348%. Atau 10% lebih. Dan bunganya itu dibayar pada saat tanggal 1 Januari setiap tahun. Jadi Mbak Mas bisa lihat di sini ya, kan bayarnya pada saat 1 Januari. Otomatis tanggal 31 Januari kita cuma buat pengakuan bunganya aja gitu. Belum pembayaran bunga. Jadi di sini bisa dimengerti?
Atau ada yang mau ditanyakan dulu dari soal ini yang masih membingungkan yang mana? Jelas ya, Mbak Mas? Jelas Mbak. Saat ini. Oke. Jadi Mbak Mas di sini, misal di sini kan kita di soal tuh biasanya kayak gini doang kan. Kita nggak tahu dia itu premi apa diskon gitu. Mbak Mas lihat aja di sini. Bunga yang kita punya kan 10%. Dan marketnya itu 10% lebih. Punya kita lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih rendah. Lebih rendah. Lebih rendah berarti namanya itu Diskon. diskon. Bisa ya? Terus Mbak, tapi bisa juga Ya. ngelihat dari itu kan, yang 98.000. iya bisa Mas. 98.000 itu terjualnya kan berarti. Iya, betul. Oh. Terus setelah itu kalau masih ragu Mbak Mas bisa lihat aja ternyata 98.000 gitu kan. Dia lebih rendah daripada nilai yang di sertifikat, makanya kita kategorikan diskon. Nah, Mbak Mas, kalau 98.000 ini nggak selamanya kita tahu di soal. Nanti Mbak Mas itu ada PR juga, bisa cari caranya gimana nyari 98.000 karena di sini kan nggak dijelasin ya. At berapa kan nggak diketahuin kan. Nah, itu nanti Mbak Mas harus bisa nyarinya gimana? Kita perlu bantuan dari tabel TVM gitu. Tabel TVM. Nah, ini bakal Mbak Mas pelajarin. Nanti mungkin kita bahas ya yang cara nyarinya. Oke, di sini dari sini soalnya bisa dimengerti Mbak Mas. Kita lanjut ke ini ya, dari soal buatlah amortisasi diskon dari bondnya. Kita disuruh buat amortisasinya gimana gitu. Nah Mbak Mas, kemarin udah dijelasin kayak gini sama dosennya? Atau baru tahu sekarang? Dijelasin. Udah sempet. Udah sempet ya? Kalau dari sini Mbak Mas kira-kira masih bingung nggak? Cara nyarinya gimana? Bingung kalau ujungnya itu nggak sama Mbak. Maksudnya? Iya, kalau misalnya di tahun kelima, total Iya. bond carrying value-nya itu nggak sampai 100.000, iya. Kalau Bisa kurang, bisa lebih gitu. Kenapa ya Mbak? misalnya dia itu bedanya cuma dikit gitu Mbak, nggak terlalu signifikan. Misalnya kita di sini 99.997 gitu. Kan bedanya cuma dikit ya. Itu nggak apa-apa langsung dibulatkan aja 100.000 gitu. Karena bedanya itu kan gara-gara pakai koma itu kan. Iya, pembulatan koma. Ya, kadang kita cuma pakai 2, kadang pakai 3. Makanya itu bisa dimaklumi lah kalau dosen-dosen itu. Yang penting bedanya nggak jauh banget dari 100.000 itu gitu. Oke, paham. Dari Mbak Mas yang lain paham nggak di sini atau perlu dijelasin ulang? Yang lainnya? Nggak tahu kalau 15 ya Mbak. Nyasar orang. Ada Masih 15 ya? Oke. Jadi Mbak Mas yang perlu paling mencolok kan kalau diskon itu kita kan tadi sertifikat kita 100.000, tapi ternyata yang kejual 98.000, ya kan? Artinya carrying value kita di bawah 100.000. Nah, kalau dia di diskon, Mbak Mas itu lihat yang bagian yang E, yang paling ujung kan bond carrying value. Dalam kurungnya itu 100.000 dikurang D, ya kan? Nah, Mbak Mas itu jangan sampai ketuker. Kadang banyak yang ketuker. Soalnya kalau kita ngomongin premium, di sini itu 100.000 ditambah, bukan dikurang. Ya kan? Jadi jangan sampai ketuker.
Ingat-ingat aja, ini kan kita disuruh nyari carrying value. Carrying value-nya kan udah diketahui 98.000 kan. Artinya dia itu 100.000 dikurang sesuatu gitu kan. Dia dapat 98.000. Dari sini bisa dimengerti Mbak Mas? Bisa, Kak. Oke. Nah, ini bedanya ya, Mbak Mas. Ini yang premium. Bisa dilihat, kalau dia premium, dia kan nilai bonds kita itu dia lebih tinggi kan daripada yang nilai sertifikat. Nilai yang kita jual itu lebih tinggi daripada yang ada di sertifikat. Di sertifikat 100.000. Ternyata pas kita jual bondsnya itu lakunya 102.000. Makanya di sini pada opsi carrying value-nya itu 100.000 ditambah sesuatu gitu. Dia itu harus ditambah sesuatu karena dia bonds-nya itu sifatnya premium. Jadi jangan sampai kebalik ya. Bedanya itu aja sebenarnya Mbak Mas. Bukan Ini kan biasa kalau kayak apa? Yang D itu emang Iya. kenapa Mas? kayaknya biasanya sih nggak ada yang di kolom D itu sih Mbak. Jadi langsung A, B, C sama E aja. Nggak apa-apa Mbak Mas, kalau misalnya ada beberapa dosen tuh kan lebih pendek ya caranya. Itu sama aja sebenarnya, nanti pas ngitungnya juga dia sama nominalnya, nggak masalah. Intinya itu jangan sampai bonus kita itu di atasnya 100.000 gitu. Karena kan nanti kita pengennya akhirnya dia itu maksimalnya 100.000 ya kan. Di sini yang paling ujung paling bawah periode 5. Jadi Mbak Mas ingat-ingat aja, oh kalau dia diskon artinya 100.000 harus dikurang sesuatu. Nggak boleh dia lebih dari 100.000 karena dia diskon gitu. Nah, Mbak Mas juga bisa lihat di sini. Kalau dia diskon semakin menurun, carrying value-nya itu semakin nambah ya kan? 98 lebih nambah, dia lebih naik. Nah, kadang kalau kita ngerjain soal itu kan udah nggak mikir ya ini udah bener apa enggak. Nah, salah satu lihat dia itu bener atau enggak, Mbak Mas lihat aja kalau dia diskon semakin ke bawah nilainya semakin besar atau mendekati 100.000 gitu. Tapi kalau dia premium, Mbak Mas bisa lihat di sini. Nilainya itu semakin menurun, mendekati 100.000. Jadi patokannya itu 100.000. Karena karena nilai bond kita itu 100.000 gitu. Bisa ya? Siap bisa. Dari sini Mbak Mas ada yang bingung? Efektif dan apa namanya? Bedain efektif dan straight line. Mungkin yang suka ketuker tuh kalau kita bahas efektif itu ininya, yang bagian A sama B. Mbak Mas jangan sampai salah ya. Ngaliinnya misalnya biasanya tuh salahnya 10% dikali carrying value kebalik-balik gitu. Nah, Mbak Mas perlu ingat aja, yang A ini kalau dibuat jurnal namanya apa? Interest to be paid. Interest Bisa cash, bisa juga interest payable. Interest payable. Interest payable. Payable ya. Interest to be paid atau interest payable. Terus kalau ini udah jelas interest expense, jadi Mbak Mas kalau masukin di jurnal dia namanya interest expense. Ya. Nah, kalau konsep dari interest payable itu Mbak Mas bisa lihat ya. Ini kan kita ngomongin diskon. Diskon kan. Nah, kalau dia payable, Mbak Mas itu lihat fokusnya adalah bunga dan nominal yang ada di kontrak. Payable ya. Payable ya. Dia itu kontrak. Kan di kontraknya 10%. Terus isi bond kita itu kan 100.000. Berarti yang kita kalikan yang ada di kontraknya 10% dikali 100.000 gitu. Kalau interest expense-nya ini tadi di soal itu interest expense dia itu yang kita masukin adalah ini effective interest rate 10%
10% lebih dikalikan si carrying value-nya gitu. Jadi jangan sampai kebalik-balik Mbak Mas ininya. Dari sini bisa ya. Bisa. Kira-kira ada yang masih bingung nggak dari tabel ini? Gimana Siap. Mbak Mas yang lain? Belum. Berarti lebih ini ya, lebih gampang lah yang menjelaskan kalau AP gitu kan. Cepat nangkepnya. Iya. Cepat ngertinya, pahamnya lama juga, Mbak. Soalnya kalau biasa jelasin ke yang reguler itu kan harus satu-satu, bener-bener runut gitu. Kalau Mbak ini kan udah terbiasa kerja cepat kali ya. Udah kerja malah, Mak. Iya. Udah biasa ditekan, Mbak. Udah pernah jadi babu soalnya. Ngecap amplop. Ike kali, macam ada jawaban nomor 3. Nomor 3 apa, weh? Nomor 3 Masih makro. 6 jam lagi. Kok 6 jam? Itu terakhir dikumpul kapan sih? Ntar malam. 2, 3, 5, Oh 9. alah, aku udah ngumpul. Mau nomor 3 dong. Belum, weh. Kali. Lanjut. Ya, lanjut, Mbak. Lanjut. Mas, oke. Nah, Mbak Mas, kalau yang strike line method, ada yang masih bingung kah? Strike line method? Jadi, kalau effective interest rate, Mbak Mas itu kuncinya harus tahu effective rate-nya berapa gitu kan, atau market rate-nya berapa. Tapi kalau kita pakai strike line method, Mbak Mas nggak usah mengabaikan aja gitu. Market rate-nya berapa itu diabain aja, karena di soal itu kan biasanya dicantumkan semua informasi kan, padahal belum tentu semua informasi itu kita pakai. Jadi di sini kalau kita pakai strike line method, nggak usah peduliin berapa bunga dari si market gitu. Ya. Dari sini bisa lanjut ya. Nah, kalau di strike line method, Mbak Mas itu cuma perlu tahu berapa jangka waktunya gitu, ya kan? Dari soal ini, jangka waktu bonds-nya udah kelihatan ya? Ada yang tahu berapa? 5 tahun. Ini ya, 5 tahun. Ya. Nah, Mbak Mas itu nanti cara ngitungnya cukup dibagi 5 gitu aja, udah selesai. Nah, misalnya di sini kita lihat soalnya ya. Candlestick menjual 100.000 bonds-nya. Jangka waktunya 5 tahun. Dengan bunga 10% pada 1 Januari 2017. Pada nominal 98.000. Jadi berhasil kejualnya 98.000. Artinya dia akan diskon ya. Nah, di sini tulisannya diskon 2.000. Terus interestnya itu dibayar pada 1 Januari setiap tahun. Nah, buatlah jurnal pengakuan bunga dan amortisasinya gitu. Nah, Mbak Mas, ini kan interest expense, bond payable, interest payable ini Mbak Mas nggak bisa tahu nominalnya sebelum kita buat tabel ini gitu. Jadi jangan sampai kalau ujian tuh Mbak Mas sudah bisa buat jurnal tapi belum buat tabelnya gitu kan. Dosennya kan bingung. Nah, Mbak Mas di sini bisa lihat. Kan tadi si bonds-nya itu rate-nya 10% ya kan? 10%. Nilainya itu 100.000 di dalam sertifikat. Makanya kalau di interest payable-nya kita masukkan, yang perlu diingat adalah setiap interest to be paid atau interest payable ini, nominal yang kita masukkan adalah nominal yang tertera pada sertifikat. Jadi jangan sampai ketukar ya. Kan di sertifikat tadi ada 10%. Dan di sertifikat itu nominal bonusnya 100.000. Makanya di sini Mbak Mas dapat 10.000. Dari sini masih bingung nggak? Lanjut. Nah,
namanya aja straight-line method. Artinya itu kita itu menghitung setiap amortisasinya itu Mbak Mas. Jadi misalnya udah dapat 10.000, sampai ke bawah ini langsung aja ditulis 10.000, 10.000, 10.000, nggak usah nyari-nyari lagi gitu. Kalau efektif kan perlu di ini ya, kayak ini dari tahun pertama dihitung satu-satu, baru tahun kedua, baru tahun ketiga. Tapi kalau dia straight line method, kita udah langsung aja disamaratain, dapat 10.000, ke bawahnya juga ikut 10.000 kayak gitu. Nah, kalau yang B ini Mbak Mas bisa ngerjain yang B ini harus lompat dulu ke langkah yang C, baru bisa ngerjain yang B. Mbak Mas tahu, di sini kan tadi bonusnya itu kan berhasil kita jual 98.000. Lebih murah ya daripada harga aslinya. Berarti kan ada diskon sebesar 2.000. Nah, diskon 2.000 ini harus kita bagi ke tiap tahunnya. Diskonnya berapa sih tiap tahun? Berarti kita bagi dengan 5 tahun, ya kan? 2.000 ini tiap tahun berapa? Berarti 2.000 bagi 5. Makanya di sini yang C 2.000 bagi 5. Dapat deh diskon amortisasinya 400. 400 ini Mbak Mas langsung aja ke bawah. 400 semua sampai tahun kelima. Nggak usah repot-repot ngitung-ngitung gitu kan. Baru di sini Mbak Mas kita nentuin dia ini diapain sih gitu kan. Kalau misalnya dia diskon, A kita tambah dengan C. Tapi kalau dia misalnya premium, kebalikannya ya, kita kurangin. Kalau premium itu ini contohnya. Premium, kalau dia premium, yang opsi B ini A dikurang C. Udah tahu bedanya Mbak Mas? Yang paling menonjol? Nah, jadi kalau diskon kan ini ya, yang B A ditambah C. Tapi kalau dia premium, A dikurang C. Jadi itu aja yang perlu diingat-ingat. Kalau aku dulu kalau ujian tuh kayak bikin aja A, B, C, D, E, terus nanti rumusnya udah aku tulis di bawahnya. Jadi biar nggak lupa aja gitu. Kayak misalnya A kurang C gitu, D kurang C. Jadi nanti pas ngerjain langsung aja lihat petunjuk di atasnya gitu kan. Soalnya kadang kalau kasihkan ngerjain kan lupa gitu. Dari sini Mbak Mas bisa ngerti cara ngitungnya. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung yang berat gitu ya kalau dia di straight line. Cuma tinggal ngitung diskonnya berapa, ini ditulis sama rata yang C. Yang A juga tinggal kita kaliin yang ada dalam sertifikat berapa. Udah kan? Dapat 10.400. Akhirnya yang B kita dapat segini. Nah, kalau nentuin carrying value-nya sama ya Mbak Mas. Kemarin Mbak Mas itu ini ya, nggak pakai yang opsi D ini ya? Langsung E. Nah, kalau dia langsung E, caranya bisa juga Mbak Mas langsung kan. Kayak misalnya 98.000 kita tambah 400 gitu. Dapatnya 98.400. Kayak gitu caranya. Atau ada cara lain Mbak Mas? Yang Iya, seperti itu Mbak. Jadi kita nggak pakai dalam kurung ini kan. Kayak 98.000 ditambah 400 dapat segini. Terus 98.400 ditambah 400 sampai ke bawah kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa. Seenaknya Mbak Mas gimana caranya gitu. Kalau ada cara pendek ya silahkan. Mbak, sebenarnya kolom D ini wajib nggak sih yang unamortized discount? Unamortized discount ini sebenarnya buat memudahkan aja sih Mbak. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa gitu. Kan biasanya dosen tuh ada yang minta harus lengkap gitu. Jadi tergantung dosen Mbak. Kalau memang yang cara pendek diperbolehkan nggak apa-apa. Karena nanti yang kepake kan cuma kolom yang A, B, C sebenarnya kan. Kalau ngitung bunga, A, B, C ini yang kepake. Yang D nggak pernah masuk di jurnal gitu. Jadi Mbak Mas, coba kita lihat lagi soalnya di sini. Kan disuruh buatlah jurnal pengakuan bunga dan amortisasi bunganya.
amortisasi dari bondsnya pada tanggal 31/2017. Nah, Mbak Mas, kadang di beberapa teman aku juga itu sering salahnya adalah kita salah masukin nominal gitu. Misalnya harusnya pada periode pertama yang kita masukin, tapi malah yang periode kedua yang kita masukin, otomatis kan nominalnya beda kan. Kalau kebetulan dia ini straight line, tapi kalau efektif kan dia beda gitu kan. Nggak 10.000 semuanya, nggak 400 semuanya. Jadi Mbak Mas harus perhatiin dia itu masuk ke periode 1 apa 2. Jadi pertama, lihat dulu soalnya. Kan dia itu Januari tanggal 1. Kita ngeluarinnya, kita jual bondsnya. Terus 31 Desember itu udah kehitung satu periode apa belum? Pokoknya tahun ke-1 aja, Kak. Udah. Berarti Udah. kita pakai tahun ke-1 ya? Ya, Ya. Tapi kalau misalnya 1 Januari, Mbak Mas, 1 Januari 2018 kita pakainya yang mana? Wah. Salah. Kita pakainya yang pertama. tetap periode ke-1. Karena Mbak Mas itu ini kan inget ya, bunga itu kan diakui setiap akhir tahun. Jadi kalau dia belum akhir tahun, dia itu masih ngikut periode yang sebelumnya. Gitu. Kalau 1 Januari 2018, dia itu masih ngikut di periode 1. Jadi pas disuruh buat jurnalnya, kita masukin nominal yang ada di periode pertama. Gitu. Jangan sampai salah. Itu dengan case 31 Desember belum dibuat jurnal atau gimana, Mbak? Iya, Mbak. Misalnya kalau di 31 ternyata perusahaan belum sempat mengakui bunga pada 31 gitu kan. Entah mungkin ada apa, baru diakui 1 Januari 2018. Otomatis kan bunganya harus kita akui kan 1 Januari. Nah, itu kita pakai periode yang sebelumnya, karena 1 Januari. Bukan 31 Desember gitu, Mbak. Ya, dari sini Mas Mbak bisa ngerti? Oke, bisa ya. Soalnya kadang tuh di soal juga gini ya, Mas Mbak. Misalnya, kita bonusnya itu dikeluarkan 1 Juli. 1 Juli kan. Nah, Juli. Dan kalau diamortisasi itu kan tanggal 31 Desember. Berarti 1 Juli ke 31 Desember itu berapa? Udah masuk, udah jadi satu periode apa enggak? Masih setengah kan? Nah, kalau di masih setengah, otomatis bunganya itu harus kita bagi, Mbak Mas. Awalnya 10%, nanti dia itu jadinya cuma 5%. Gitu. Atau kalau Mbak Mas mau jadiin satu periodenya nanti bukan 31 Desember, tapi dia itu ada yang tahu berapa periodenya, akhir periode 31 Juni. 30 Juni. Iya, betul. Juni itu 31 apa 30? 30. Oke. Jadi Mbak Mas jangan sampai salah ya. Cara masukin nominal periodenya Berarti terus periodnya juga nambah gitu ya? Apanya, Mbak? Kan dengan logika misalnya persentase diskonnya kan jadi 5%. Ya. Berarti tetap 5 apa jadi 10, Mbak? Gini, Mbak. Kan aku bilang tadi kan patokan yang paling gampang itu akhir tahun kan 31 Desember. Nah, tapi kalau misalnya case-nya dia itu 1 Juli kita jual, 31 Desember kan belum satu periode kan. Jadi satu periode kita itu 30 Juni gitu. Jadi misalnya kalau di soal ditanyain hitunglah 31 Desember. Pengakuan bunganya 31 Desember. Otomatis kan kita nggak bisa pakai yang satu periode kan, Mbak. Tapi kita pakainya yang setengah periode.
Jadi tergantung soal dan ketelitian Mbak Mas. Dari sini bisa Mbak? Bisa, Mbak. Oke. Kalau dari soal latihannya udah ada KJ-nya kan ya? KJ-nya udah Oh, berarti udah aman kan, Mas? Asal Aman. ada KJ, aman banget. ujiannya nanti, Mbak. Kalau yang bond ini kira-kira ada yang membingungkan nggak, Mas? Yang kapan digunakan tabelnya, Kak? Tabel yang banyak-banyak itu. Yang ini ya? Oh, pada saat kalau misalnya disuruh bunga, nyari nominal bunganya berapa gitu. Baru kita buat si tabel ini. Udah itu aja, Mbak. Ada lagi? Kak, tadi Ya. kan yang di awal kan ada yang single amount. Kalau Iya, dia bayar rutin per tahun, kalau bayarnya rutin per tahun, dia maksudnya ini dong, multiple amount. Dia nggak bisa. rumusnya Kenapa, Mbak? sama aja. Aduh, maksudnya. Oh, kalau yang dia single amount, kita nggak perlu pakai gini-ginian, Mbak. Nggak perlu pakai tabel-tabel. Tabel ini fungsinya buat yang dia itu multiple amount. Karena kita kan tiap tahun ada aja ininya kan, beban yang harus kita keluarkan. Makanya dia akan mempengaruhi si carrying value ini. Kalau single amount berarti nggak buat tabel lah, Kak? Iya, nggak usah. Kalau single amount ya paling kayak soal-soal tadi kayak misal kita nabung gitu kan, nanti investasinya berapa dan itu kayaknya nggak keluar di soal, Mbak. Soalnya terlalu mudah. Kan kalau dosen tuh suka yang susah-susah gitu kan. Dari sini Mas Mbak ada yang ingin ditanyakan lagi? Masalah amortisasi? Atau mau ini ada soal mau dibahas? Nggak ada? Gimana Mas Mbak? Mereka Oke. Mbak, jadi yang pertemuan ini kita baru bahas bond doang ya? Kemarinnya, kemarin. Udah ya Mbak Mas? Siap. Oke, jadi mungkin pertemuan yang hari ini cukup ya Mbak Mas. Kalau misalnya hari Sabtu kita coba ngerjain soal UTS tahun-tahun sebelumnya, boleh? Iya, siap. Oke. Boleh, Mbak. Jadi biar Mbak Mas ada gambaran gitu kan, soalnya gimana setiap tahunnya gitu. Siap. Oke. Siap. Ngerjain soal tahun ini aja bisa nggak, Mbak? Ih, lucu kali kawan Bang Kakung. Belajar ya. Mbak, sekiranya Mbak, kalau Iya. seandainya mau bertanya tapi PC boleh Mbak? Aduh. Takutnya pertanyaan saya terlalu receh untuk teman-teman seperti ya absen nomor 25 gitu kan. Kau pelikkan, boleh, nggak Mas. mau bagi ilmu. Kita kan mau tahu juga apa yang kau tanya. Tenang aja, kalau dapat ilmu, kalian minta ajarin sama aku pun kasih. Boleh Mas, boleh. Siap. Oke. Thank you Mbak. Terima kasih Mbak Mas untuk waktunya. Siap. Oke. Semoga sharing kita pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk Mbak Mas. Amin. Ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.